Teman-teman, 早上好. Bertemu kembali dengan Cindra Lause dalam cerita pagi. Hari ini kita akan membahas tentang sopan santun. Seperti yang diceritakan oleh Lauseleni kemarin, jadi kita harus bersikap sopan dan santun. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita sama-sama menyebutkan visi dari Hainan School. Yuk, kita sama-sama ucapkan. Berdiri dengan ilmu, bertahan dengan karakter. Kalau slogannya Hainan seperti apa ya? Mari kita sama-sama mengucapkan. Saya anak yang jujur, baik hati, dan hidup sederhana. Salah satu bentuk dari sopan santun adalah kita menghindari kekerasan di sekolah, atau biasanya kita sebut juga sebagai bullying. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Anak-anak, bolehkah kita menyebutkan teman kita atau memanggil teman kita dengan menyebutkan nama orang tua dia? Itu merupakan sikap yang tidak sopan. Jadi, hindarilah memanggil teman dengan nama ayah atau ibunya. Sikap wajib anak Hainan adalah berbuat dan berlaku sopan. Gunakanlah waktu dengan melakukan hal-hal yang baik. Seperti teman kita dari kelas 1A, Ida Idewa Ayu Alika Pratnyani, yang sudah mendapatkan prestasi dalam kegiatan model manajemen di Discovery Mall. Ada juga Pande Made Yamuna Charya Kastarananda yang diselenggarakan oleh kursus musik di TSM. Dia perform piano. Lalu ada juga teman kita dari kelas 2A, Ratmani Jevan Wirawan. Itu dia mendapatkan juara 2 Changchuen untuk putra di Beach World Kuta Bali. Lalu ada juga Igede Gian Jayawardana. Dia juga mendapatkan juara harapan 1 lomba mewarnai yang diselenggarakan di Trans Studio Mall. Ada juga teman kita Komang Kiana Priscilia Oktadayani yang sudah mengikuti lomba model di Trans Studio Mall
mendapatkan juara harapan 1 dengan lomba fashion casual bebas. Ada juga Ida Bagus Oke Agastya, mendapatkan juara harapan 3 dalam lomba menyanyi bebas di Trans Studio Mall Bali. Juga ada Ratu Yasmin Keirika yang mendapatkan juara kategori B casual bebas, juara 3 kategori B untuk busana Imlek, juara 2 singing, juara 2 berhitung cepat, dan juara 1 fotogenik yang diselenggarakan di Transmart Mall. Ada juga Kadek Fania Revalia Adnyani yang mendapatkan juara harapan 2 mewarnai di Trans Studio Mall. Dan diikuti juga oleh Nilo Anika Sela Natania, mendapatkan juara pertama lomba karaoke lagu Mandarin di Taurus Confucius Institute Udayana. Juga mendapat juara 1 jurus WBK Wopujuan grup 3 yang diselenggarakan di Denpasar, Bali. Masih ada teman kita Pandey Gede Satya Dharma Ananda Prabu mengikuti perform piano di TSM. Cendana Ananda Wirawan mendapatkan juara 2 Nancuan untuk putra yang diselenggarakan di Beachwalk Kuta Bali. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu cerita Lause. Kita bertemu kembali bulan depan. Bye bye. 再见.